Assalamualaikum, suara oke? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Suara Suara oke? oke, Bi. Oke, Bib. Jam ini oke? Oke, Bi. Tapi kamera agak sengit, Bi. Agak sengit, sengit. Macam ini oke? Oke, Bi. Oke dah. Oke dah, siap. Sengit itu miring ya? Ya, Bi. Miring. Pening saya, kelas ini tak ada yang bantu saya, itu yang buat saya pening. Biasanya ada yang bantu, dia sedang buat ISIS, karena tak boleh bantu. Siap ya. Oke, cep. Oke, boleh mulai? Ya, Bi. InsyaAllah, Bi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim. Wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda. Wa dalalata alal khairi. Mardatihi wa kurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma fakihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ketiga ya. Betul? Kelas keempat. Keempat ya. Kelas keempat daripada kitab Qawaid Asasiyah fi Ushul Fiqh ini. Sepertemuan yang lalu kita menyelesaikan pasal hukum-hukum taklifi ya. Ada wajib, mandub, haram, macam-macam itu. Dan saya jelaskan apa itu makna hukum, apa itu makna fikih, dan macam-macam. Saya tahu ini tak mudah sangat, juga tak susah pun. Cuma perlu fokus ya. Ilmu usul fikih itu apa ya menurut saya ya. Perlu fokus yang lebih daripada ilmu-ilmu yang lain. Menurut saya semacam itu. Oke, tidak. Sebenarnya bukan hanya ilmu usul fikih, semua ilmu pun sama semacam itu perlu fokus. Sekarang kita akan masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu pasal apa? Al-ilm. Pasal apa? Al-ilm. Al-ilm lughatan al-yakin. Kan ini kan apa ya? Usul fikih itu kan termasuk bagian daripada ilmu. Maknanya usul fikih itu sesuatu yang lebih khusus daripada ilmu lah. Untuk mengetahui perkara yang khusus, kita perlu mengetahui perkara yang umum dahulu lah. Ilmu itu apa sih sebenarnya? Ilmu itu mempunyai banyak definisi ya, banyak definisi. Sebenarnya definisinya itu simpel. Cuma kalau Anda masuk ke dalam kitab-kitab ilmu kalam yang lebih tinggi, Anda akan mendapatkan khilaf di antara definisi-definisi ilmu itu. Imam Ghazali punya kalam ajib jiddan kalau antum rujuk pasal ilm, apa itu ilm, apa itu nadhar, apa itu berpikir. Tengok di awal-awal Iqtisad fil I'tiqad. Imam Ghazali cakap pasal ilm ini sedikit banyak dan beliau meletakkan di situ apa hasil daripada juhud beliau pasal pasal ilm ini. Dibilang tidak akan tahu harga beberapa lembar kertas ini kecuali yang sudah penat mencari definisi perkara-perkara semacam ilm. Perkara-perkara semacam ilm. Sebenarnya definisinya tak terlampau pening, cuma mungkin sampai ke definisi itu yang sedikit susah. Dan al-ilm secara bahasa adalah apa? Al-yakin. Maknanya apa? Al-yakin. Wastilahan ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi fil waqi'. Lah, secara istilah ini adalah definisinya
Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani. Al-Baqillani ini bukan calang-calang ya, beliau itu dikatakan juru bicara ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau Anda nak tahu apa pendapatnya ahli sunnah, tengoklah Al-Baqillani ini. Walil asaf Al-Baqillani ini Malikiyah, dia bukan Syafi'iyah. Itu yang saya sedih. Saya sedih. Kenapa? Juru bicara ahli sunnah wal jamaah itu bukan daripada Syafi'iyah. Tapi walaupun apapun, tetap kita akan berikan Imam Rozi kepada mereka. Ya. Kita akan berikan Imam Rozi lah kepada Malikiyah, wala kepada Hanafiyah. Imam Rozi hanya satu-satunya milik siapa namanya? Syafi'iyah. Baqillani mendefinisikan ilmu itu sebagai ma'rifatul ma'lum, mengetahui al-ma'lum lah. Definisi ini dikritik oleh para oleh para ulama, itu definisi dikritik daripada ilm. Anda definisikan ma'rifatul ma'lum, sedangkan maklum itu maf'ul daripada kata-kata al-ilm itu sendiri. Maknanya kata-kata maklum diamik daripada kata-kata ilm. Maknanya untuk mengetahui maklum, Anda kena mengetahui ilm. Lah untuk mengetahui ilm, Anda kena mengetahui maklum juga. Jadi ada semacam daur. Ada semacam daur. Ma'rifatul maklum, tapi nanti akan ada banyak jawabannya. Cuma secara intinya dalam definisi ini ada kritikan. Ma'rifatul maklum ala ma huwa bihi fil waqi'. Anda mengetahui maklum, sesuatu yang bisa untuk diketahui, bisa untuk diketahui, belum tentu Anda mengetahuinya loh ya. Oh, saya bisa untuk buat tesis, belum tentu Anda memang benar-benar buat tesis. Oh, saya bisa untuk banyak kawan-kawan saya. Oh, saya bisa untuk menikah 4, satu aja engkau pening. Engkau nak menikah 4, bisa menikah 4, belum tentu Anda benar-benar melakukan untuk menikah 4. Di dalam mantik perkara dikatakan bil quwwah atau bil fi'il. Maknanya ma'rifatul ma'lum, Anda mengetahui sesuatu yang bisa Anda ketahui. Karena ada beberapa sesuatu yang tidak bisa Anda ketahui. Jadi itu not available. Apa itu contohnya tentang dzatullah? Dzatullah itu tidak bisa Anda ketahui. Jadi tidak dikatakan mengetahui zat Allah itu ilm menurut istilahnya para usuliyun, karena memang itu not available itu. Itu not available untuk kita sebagai untuk kita sebagai makhluk. Ma'rifatul maklum ala ma huwa bihi fil waqi'. Mengetahui sesuatu yang bisa untuk diketahui sesuai dengan apa dia fil waqi'. Fil waqi' itu di dalam realita, di dalam di dalam realitanya. Maknanya ketika Anda itu mengetahui apa itu gajah, Anda mengetahui gajah itu sesuai dengan realitanya. Kalau Anda mengetahui gajah sesuai dengan realitanya, itu namanya apa? Ilm. Dan gajah bisa untuk diketahui, dia itu available. Anda bisa mengetahui gajah itu. Semua hewan-hewan bisa Anda ketahui. Wa ma'nal maklum, Sayyid Muhammad fahimul masalah, yakni paham masalah. Karena kata-kata maklum ini memang di situ kritikannya para ulama. Dan makna maklum di sini adalah ma min sya'nihi an yu'lam maujudan kana au ma'duman. Sesuatu yang min sya'nihi. Min sya'nihi itu maknanya bisa untuk sifatnya bisa untuk diketahui. Min sya'nihi yang bisa, yakni min sya'ni hadzal amr al-hararah, yakni sifat asal perkara ini panas. Kita ungkapkan dalam bahasa Arab dengan kata-kata min sya'nihi. Lah maknanya apa yang Anda ketahui itu biasanya memang bisa untuk diketahui. Karena ada beberapa perkara yang memang bisa diketahui untuk kita, ada yang tidak bisa untuk diketahui oleh makhluk. Karena kalau semua bisa Anda ketahui, nanti tak ada bedanya antara dengan Allah. Nanti bisa-bisa jadi macam Firaun, nanti sombong macam sombong mengaku Allah, kalau kita banyak tak tahu aja, banyak yang mengaku Tuhan, apalagi kita mengetahui semua hal. Kejap lagi ada Tuhan Ammar, ada Tuhan Azri, menyembah semua itu nanti, itu kita sembah semua nanti. Ma min sya'nihi an yu'lam maujudan kana au ma'duman, yakni makna maklum adalah perkara yang memang bisa untuk diketahui. Sawaun, sama ada perkara itu ada atau tiada. Karena perkara-perkara yang tidak ada pun bisa Anda ketahui. Contohnya adalah manusia. Manusia itu perkara yang tidak ada. Yang ada itu adalah individu daripada manusia. Besar, kecil, itu perkara yang tidak ada. Yang ada itu adalah dua perkara, satunya lebih besar, satunya kecil. Tapi mafhum besar dan kecil
itu hanya ada apa namanya, hanya ada di otak daripada ekstrak daripada dua perkara yang Anda lihat apa namanya di dunia. Dan banyak perkara-perkara yang menurut saya sebenarnya perkara itu tidak ada, cuma karena memang Allah memberi manusia itu kemampuan untuk mengekstrak daripada perkara-perkara yang ada, kemampuan untuk mengekstrak perkara yang kuli, dan itu adalah apa ya? Itu adalah keistimewaan daripada manusia yang diambil, ya apa namanya, yang membezakan manusia daripada makhluk-makhluk yang lain, yaitu manusia bisa untuk mengambil titik temu daripada perkara-perkara yang ada. Contohnya daripada Ammar, yang satu saya bisa untuk mengambil mafhum yang kuli, yaitu apa namanya, manusia. Itu kemampuan yang istimewa daripada manusia. Hewan tidak mempunyai kemampuan itu. Tidak mempunyai. Jadi kalau seumpamanya ada tikus dikacau oleh kucing E, dia setiap tengok kucing E, dia akan takut tikus itu. Kemudian ketika dia tengok kucing B, dia tak akan takut. Kenapa? Karena itu bukan kucing E. Hewan tidak bisa untuk ngambil kesimpulan bahwasanya semua kucing itu nak kacau saya. Tidak bisa. Yang bisa buat semacam itu hanya manusia. Hanya manusia. Dan orang-orang Syiah mengatakan kemampuan itu sebagai kemampuan makulatun falsafiyah, yaitu bagaimana bisa untuk ambil sesuatu yang umum. Karena itu saya pernah tengok sebagian ulama Syiah, kalau tak silap Ali Abud, Syekh Ali Abud, itu salah seorang muridnya ulama Syiah namanya Kamal Haidari. Ada seorang ulama Syiah terkenal zaman sekarang, namanya Kamal Haidari. Ini Kamal Haidari ini dulu masih belum famous lagi. Beliau mengajar di Suriah. Syekh Said Foda sempat tengok kelasnya. Ketika beliau ke Suriah, beliau lewat kelasnya salah seorang ulama, salah seorang muda-muda orang Syiah, namanya Kamal Haidari. Syekh Said Foda tengok kelasnya, belum famous lagi. Beliau cakap ke murid-muridnya, tengok orang ini, nanti dia akan menjadi ulama besarnya Syiah. Benar. Sekarang Kamal Haidari termasuk ulama besar Syiah. Di antara muridnya itu ada namanya Ali Abud. Saya pernah tengok beberapa kelasnya mendefinisikan manusia itu bukan hayawanun natik, hayawanun falsafi. Ada hayawanun falsafi alama. Saya cakap definisi manusia pun engkau falsafahkan kan? Itulah definisi manusia mempunyai kemampuan untuk ekstrak perkara-perkara yang kuli daripada perkara-perkara yang ada di dunia ini. Dan itu dikatakan juga maklum juga, karena Anda bisa mengetahui perkara-perkara yang tiada itu. Bisa mengetahui perkara-perkara yang tiada melewati kemampuan daripada otak. Para ulama ilmu kalam mengatakan bahwasanya ilmu itu mempunyai 3 sifat. Yang pertama adalah dia mesti yakin. Makna yakin, tidak ada potensi apa yang Anda ketahui itu salah. Keistimewaan ilmu yang kedua, dia mesti sesuai dengan realita. Sesuai dengan realita. Yang ketiga, harus keyakinan Anda, apa yang Anda ketahui sesuai dengan realita itu berdasarkan daripada dalil. 3 keistimewaan ini hanya ada dalam dalam ilmu saja. Selain daripada ilmu tidak mempunyai 3 keistimewaan ini. Jidan. Walafdul ilm la yaktasu bil fiqh fi mafhumihil istilahi asyari bal yashmulul fiqha wa ghairahu. Dibilang ilm itu tidak hanya untuk fikih saja secara bahasa atau secara istilah. Bahkan akan tetapi ilmu itu lebih umum untuk fikih dan untuk selain untuk fikih dan untuk selain fikih. Itu bukan hanya untuk fikih saja. Karena itu ada ilmu fikih, ada ilmu matematik, ada ilmu bahasa, ada ilmu fisika. Maknanya ilmu itu perkara yang lebih umum daripada disiplin-disiplin ilmu yang ada. Fal fiqhu bil makna syar'i akhassu minal ilm wa kadzal bi maknal lughawi. Begitu pula fikih secara syariat, yaitu yang kemarin itu definisi fikih secara syariat. Di sini ma'rifatul ahkamu syar'iyyah allati tariquhal ijtihad. Yakni definisi fikih secara syariat lebih khusus daripada definisi ilmu secara istilah. Begitu pula definisi fikih secara bahasa, yaitu al-fahm, lebih khusus daripada definisi ilmu juga. Kenapa? Karena ilmu itu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi fil waqi'. Anda mengetahui sesuatu sesuai dengan realitanya. Fikih secara bahasa adalah faham, apa yang Anda yakini dan apa yang Anda ketahui
belum tentu Anda pahami. Tapi apa yang Anda pahami, mesti Anda ketahui. Karena itu kan, fikih lebih khusus daripada ilmu. Karena apa yang Anda ketahui, belum tentu Anda pahami. Tapi apa yang Anda pahami, pasti Anda ketahui. Apalagi secara fikih, secara istilah, yang hanya mengetahui bukan maklum, tapi maklumun khos, maklum yang khas saja, yaitu apa? Al-ahkamu syar'iyah. Hukum syar'i itu bukan perkara yang wujudi, perkara yang dhihni saja. Itu adalah sifat terhadap sesuatu, sebuah perbuatan yang dikatakan oleh Allah, jangan buat ini, jangan buat ini, jangan buat ini. Lah Anda kalau diberi disuruh untuk mengatakan mana haram, coba berikan saya haram. Anda pasti Anda akan menunjukkan salah satu contoh daripada perkara yang haram. Adapun perkara haram itu sendiri, itu adalah perkara yang kuli yang hanya ada di otak saja. Maknanya fikih hanya mengetahui hukum-hukum syariat saja. Dan banyak sekali selain hukum syariat itu bisa Anda ketahui. Maknanya fikih adalah salah satu daripada perkara yang bisa Anda ketahui. Bukan semua yang bisa Anda ketahui. Karena itu fikih lebih khusus daripada fikih lebih khusus daripada mutlakul ilm, daripada ilmu secara umum. Wa tidduhu al-jahlu wa huwa tasawwuru ma min sya'nihi an yu'lam ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Dan lawannya daripada ilm itu adalah kebodohan. Apa itu kebodohan? Tasawwur. Tasawwur itu Anda memahami atau menggambarkan di dalam otak Anda sesuatu yang bisa diketahui ya, sesuatu yang bisa diketahui. Maknanya kalau Anda tidak mengetahui perkara yang tidak bisa Anda ketahui, tidak dikatakan Anda itu bodoh. Oh, saya tidak mengetahui tentang zat Allah. Anda tidak bodoh. Ya karena memang itu tidak bisa Anda ketahui itu. Tidak bisa Anda ketahui itu. Anda belajar seperti apa saja, Anda nak belajar 1 hari 24 jam sampai 80 tahun, still Anda tidak akan bisa untuk mengetahui zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawwuru ma min sya'nihi an yu'lam. Anda tasawwur, Anda memahami atau menggambarkan, ada semacam deskripsi di dalam otak Anda terhadap perkara-perkara yang semestinya bisa untuk diketahui, tapi tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi kalau Anda tasawwur, apa itu gajah? Oh, gajah saya tahu. Gajah itu adalah hewan yang punya sayap, ada paruhnya. Itu Anda bodoh. Anda salah itu. Di dalam otak Anda ada deskripsi tentang gajah. Akan tetapi deskripsi Anda tentang gajah bertentangan dengan realitinya. Karena secara realiti gajah tidak mempunyai sayap, gajah tidak mempunyai paruh. Lah, Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki mendefinisikan ini adalah sebagai apa? Kebodohan. Maknanya kebodohan adalah bagaimana Anda memahami sesuatu yang salah. Itu namanya apa? Bodoh. Salah paham itu adalah apa namanya? Kebodohan. Anda salah paham tentang gajah. Karena gajah itu realitinya tidak mempunyai sayap ataupun paruh. Begitu pula burung. Apa itu burung? Burung itu adalah hewan mempunyai kaki 4, taringnya itu 5. Loh, salah Anda itu. Itu menandakan Anda itu tidak tahu burung. Anda tidak tahu burung karena apa yang Anda deskripsikan tentang burung itu ternyata adalah perkara yang salah. Wa tidduhu al-jahl wa huwa tasawwuru man bi sya'nihi an yu'lam ala khilaf yakni tidak sesuai terhadap apa yang dia itu fil waqi. Apa itu fil waqi? Di dalam dunia nyata, di dalam realita. Wa qila fi ta'rifihi innahu adamul ilm. Ayo. Ada yang mendefinisikan bahwasanya ilm itu apa, jahil itu apa sih? Kebodohan itu adamul ilm. Anda tak tahu. Lah, tak tahu itu definisi ini akan apa kalau Malaysia membabitkan, mencakup. Saya sudah mulai pandai bahasa Melayu, terlampau banyak tengok siaran langsung Kiki M. Jadi apa namanya? Banyak bahasa-bahasa. Saya mulai sikit-sikit paham ya. Jahitan. Kalau Anda mendefinisikan kebodohan itu sebagai adamul ilm, tidak adanya ilmu, tidak adanya ilmu sama sekali, maka definisi ini akan mencakup kebodohan yang basit, yang simpel, dan kebodohan yang murakkab, kebodohan yang apa ya? Kalau orang Indonesia cakapnya kuadrat. Kebodohan kuadrat. Kuadrat itu ada kuasa 2 di atasnya itu. Kebodohan kuasa 2. Loh kenapa? Loh iya. Karena
al-jahlul basit, fa'ammal basit fahuwa ka'adami ilmina bima tahtal aradin. Bodoh yang simpel itu Anda tidak tahu terhadap apa yang di bawah bumi. Apa yang ada di bawah tanah rumah Anda, saya tak tahu. Ada sesuatu, saya tak tahu. Ada cacing, saya tak tahu. Cakap lagi, saya tak tahu. Itu namanya jahlul basit, Anda tak tahu. Nah, tak tahu ini mudah aja, yakni jahlul basit ini kalau Anda nak sembuhkan mudah. Anda kan kenapa? Karena dari awal Anda tahu kalau Anda itu tidak tahu. Ditanyai, apa itu ru'yatullah? Saya tak tahu. Jahit. Apa itu kasab? Saya tak tahu. Apa itu al-bai' fi dhimmah? Saya tak tahu. Lah itu namanya jahlul basit. Anda tidak tahu hakikatnya, Anda tidak tahu maknanya. Itu mudah. Jahlul basit itu obatnya diberitahu. Ini definisi daripada bai' fi dhimmah, ini bai'ul ghaib, ini salam, ini apa namanya? Ini bai'udden biden. Jadi diberitahu, selesai masalah. Adapun al-jahlul murakkab itu wa ammal murakkab fa huwa tasawwurul ma'lum ala khilafi hayatihi. Adapun bodoh kuadrat atau bodoh kuasa 2 itu adalah bagaimana Anda mengetahui sesuatu tapi berlainan dengan realitanya, atau Anda itu salah paham. Ketika apa itu gajah? Gajah itu adalah hewan yang bersayap, ada paruhnya. Warnanya itu bling-bling. Loh, itu bukan gajah. Tidak, itu gajah. Loh, bukan. Gajah itu hewan besar, kakinya 4, ada belalainya. Oh, bodoh, Habib itu bodoh. Itu bukan gajah. Gajah itu apa yang saya katakan, loh. Itu maknanya Anda itu bodoh kuasa 2. Kenapa? Karena Anda tidak tahu gajah. Karena kalau Anda tahu gajah, Anda tak akan cakap semacam itu. Yang kedua, Anda membodohkan saya yang tahu gajah. Maknanya Anda tidak tahu kalau diri Anda itu bodoh. Jadi ada 2 kebodohan. Al-jahlu bil madhkur wal jahlu bi annahu jahil. Dia tidak tahu bahwasanya dirinya, dia itu tidak mengetahui gajah, dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak mengetahui gajah. Yang pertama, jahalnya hanya 1. Dia tidak tahu gajah itu apa, tapi dia tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Yang susah itu kalau dibuat taubat orang yang jahlun murakkab ini. Karena dia sudah salah paham. Habib Umar bin Habib, hafizahullah ta'ala, ketika itu pernah berceramah, dibilang, yang susah itu bukan orang yang tidak tahu, tapi orang yang salah paham. Betul itu. Orang yang salah paham. Orang yang salah paham kalau diberitahu itu susah. Karena kalau kita memberitahu orang yang salah paham, kita yang dibodohkan. Oh, enggak salah. Salah berapa banyak. Kita itu berdiskusi dengan Wahabi, berdiskusi dengan Syiah, berdiskusi dengan falsafi, dengan wahdatul wujud. Kita yang dibodohkan. Kita yang apa namanya dibodohkan. Kamu itu salah, loh. Coba toh, sembang dulu, bincang dulu. Belum apa-apa sudah apa namanya? Salah. Itu namanya jahlun murakkab ya, semacam itu. Jahlun murakkab ya, semacam itu. Contohnya apa? Jahlun murakkab itu ka'idrokil mu'tazilah adama ru'yatillahi fil akhirah. Seperti Mu'tazilah itu meyakini atau memahami bahwasanya tidak ada ru'yatullah di akhirat, itu tidak ada. Kita ahli sunnah, oh tidak. Ru'yatullah itu ada dalam akhirat. Dan saya sempat posting video pasal ru'yatullah itu sampai sekarang kelihatannya masih menjadi tempat perdebatan itu. Orang-orang apa namanya? Orang-orang tengok pasal ru'yatullah. Ru'yatullah itu apa ya? Orang-orang itu tak paham. Ru'yatullah itu tak paham. Banyak orang mengira ru'yatullah itu adalah melihat Allah macam saya melihat apa namanya? Melihat Azri, melihat Ammar. Tak macam itu. Ru'yatullah adalah sebuah keadaan di mana Anda itu mengetahui Allah lebih daripada Anda mengetahui Allah di dunia. Pasti itu saja. Itu namanya apa? Ru'yatullah. Karena ilmu itu adalah nikmat, macam Anda belajar dengan saya, Anda mendapat ilmu. Seronok kan? Seronok. Oh, saya senang. Di dalam Khuridatul Bahiyah dikatakan, fafham munihta ladzatal ifhami. Fahamlah, Anda akan diberi kenikmatan dalam kefahaman. Seperti Anda itu seronok, sedap makan sate dengan segala macamnya. Anda ada sate Minang, sate Madura, sate Melayu, sedap.
lidah Anda akan bergoyang. Lidah Anda akan apa namanya? Bergoyang. Anda makan durian musangking, Masya Allah, salto Anda. Makan duri hitam, bukan salto lagi Anda. Jadi sirkus. Kenapa? Karena Anda merasa sedap. Seperti Anda sedap makan perkara-perkara yang enak, begitu pula di antara nikmat yang paling kuat adalah Anda memahami sesuatu. Dan nikmat ilmu lebih tinggi daripada nikmat hissi. Kenapa? Karena nikmat ilmu itu apa ya? Agung sekali. Dan nanti nikmat ilmu itu di akhirat namanya ru'yatullah. Allah memberitahu tentang kemuliaannya, tentang kesempurnaannya lebih daripada apa yang sudah Allah beritahu di dunia ini. Fasadahu apa namanya? Ru'yatullah. Bukan Anda melihat semacam ini Allah saya lihat. Tak ada semacam itu. Itu bukan pemahaman ahli sunnah. Saya dibilang berbelit lah. Bukan berbelit, otak Anda yang berbelit. Saya cakap, tidak bisa paham. Itu yang namanya bodoh, tapi mengajak orang lain juga untuk bodoh. Tak cukup dirinya bodoh. Mengajak orang lain untuk apa namanya? Bodoh. Saya dulu itu ada di kampus. Orang ketika kelas itu bodoh sekali. Terus dipanggil oleh Syekh itu. Engkau kenapa bodoh sekali? Bukan saya saja, Syekh. Emak saya, ayah saya, semua juga bodoh. Syekhnya begini, tak cukup engkau bodoh, engkau bawa keluargamu dalam apa namanya kebodohan. Alangkah bodohnya kamu itu. Sudahlah, kalau memang Anda tak boleh paham, biarkan orang lain untuk apa namanya? Biarkan orang lain itu untuk paham. Jangan ketika Anda tak paham, Anda membawa orang lain tak paham semacam Anda. Ya sudah, memang level Anda semacam itu. Wa'tiqadul falasifah biqidamil alam. Dan seperti keyakinan falasifah bahwasanya alam itu qadim. Karena mereka merasa bahwasanya Allah itu bukan pencipta. Allah itu ilah. Selama ada Allah, ada alam semesta. Dan Allah itu qadim. Selama Allah ada, alam semesta ada. Maknanya ketika Allah ada, alam semesta juga ada. Dan keberadaan Allah itu qadim, alam semesta pun juga qadim. Sebab itulah tidak ada hari kiamat. Karena selama Allah ada, alam semesta itu ada. Dan Allah tidak akan mungkin tidak ada. Maknanya alam semesta juga tidak akan mungkin tidak ada. Makanya tidak ada hari kiamat menurut falasifah. Karena itu Imam Ghazali mengkafirkan falasifah karena meyakini Allah itu qadim. Karena adanya hari kiamat itu alif ba ta'nya Islam. Anda tengok di juz 30, semuanya tentang apa namanya? Semuanya banyak tentang hari kiamat. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Saya kemarin itu beberapa minggu yang lalu mengajar di Restu. Suratul Infitor, idza sama'un fatarat. Apa itu? Kiamat. Idza sama'un syaqqat. Apa itu? Kiamat lagi. Hampir rata-rata surat yang ada di dalam juz 30 itu banyak sekali menjelaskan pasal hari kiamat. Adanya hari kiamat itu alif ba ta'nya Islam. Kalau Anda tak percaya hari kiamat, tak ada masalah. Cuma Anda bukan Muslim. Jadi Muslim itu bukan perkara yang wajib. Silahkan. Kalau Anda tak jadi Muslim, tidak ada masalah. Ada tempat namanya neraka. Itu pun masih luas. Tak wajib pun masuk surga. Tak wajib masuk surga. Silahkan, ada tempat. Masih luas lagi. Namanya apa namanya? Neraka. Anta, kampung Anta, semuanya masuk neraka. Neraka masih akan luas. Masih akan luas lagi. Saya pun cakap semacam itu. Anta tak nak masuk Islam. Tidak ada masalah. Allah pun juga apa namanya tak rugi. Allah pun apa namanya tak rugi. Anda yang rugi untuk kalau tidak apa namanya tidak masuk Islam. Tapi tidak boleh. Oh, saya nak masuk Islam, tapi saya tak nak beriman kepada Rasulullah. Tak boleh. Saya nak masuk Islam, tapi saya tak nak beriman dengan hari kiamat. Tak boleh. Ada agama-agama lain yang boleh, tapi Islam tak boleh semacam itu karena adanya Rasulullah Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan adanya hari kiamat itu adalah alif ba ta'nya Islam. Itu adalah basic apa? Islam. Wa ta'rifu syamilil kismen an yuqala al jahlu intifa'ul ilm bil maksud. Dan definisi yang mencakup dua kismen apa namanya dua macam daripada jahal itu daripada kebodohan itu bahwasanya kebodohan adalah intifa'ul ilm bil maksud. Anda tidak mempunyai ilmu terhadap yang Anda maksudkan. Maknanya apa yang Anda inginkan? Oh, saya nak mengetahui tentang ru'yatullah. Saya tidak tahu, yaitu namanya apa? Bodoh.
Anda tidak tahu. Lu biasa apa ya? Saya cakap banyak orang-orang itu mengatakan, "Duh, bodoh itu biasa kok." Tapi yang tidak biasa itu sudah tahu Anda bodoh, Anda selesai dengan kebodohan. Itu yang tak biasa. Kalau Anda tahu diri Anda itu tidak tahu, berusahalah untuk mencari tahu. Maknanya kebodohan di sini adalah Anda tidak mengetahui pengetahuan terhadap apa yang Anda ingin tahu. Itu namanya apa? Kebodohan. Ai ma min sya'nihi an yuqsadu ma min sya'nihi an yuqsada fayudrak. Yani apa yang biasanya dimaksud dan bisa untuk diketahui. Oh, saya nak bermaksud mengetahui apa itu ru'yatullah. Bisa tak mengetahui ru'yatullah? Bisa. Dan ketika Anda tidak mengetahuinya, maknanya Anda jahil. Bukan, oh saya tidak bermaksud mengetahui nuklir, mengetahui bom, ya Anda bukan jahil. Karena perkara itu tidak Anda inginkan untuk Anda ketahui. Kalau Anda menginginkan sesuatu yang Anda ingin ketahui, tapi Anda belum mengetahuinya, dan perkara itu bisa untuk diketahui, maka tidak mengetahuinya dikatakan sebuah kebodohan. Imma bi an lam yudrak aslan wa huwal basit, sekiranya Anda tidak tahu sama sekali, itu namanya jahlun basit, atau Anda mengetahuinya tapi tidak sesuai dengan realita. Itu namanya apa? Bodoh kuadrat atau bodoh kuasa 2. Bodoh kuasa 2. Habib ini mulutnya tajam, cakap bodoh. Memang semacam itu. Definisinya apa? Definisinya apa? Anda kalau tengok guru-guru saya ini rahmat, benar-benar rahmat. Kalau Anda tengok guru-guru saya tak ada apa-apanya. Apa namanya? Bila ada seorang guru itu kalau bodoh disuruh keluar kelas, bete engkau tak payah belajar gitu. Katanya, engkau belajar ilmu malah buat salah paham semua, nanti orang-orang murid-murid engkau jadi sesat semua. Bete engkau pergi ke sawah bertani aja. Macam itu. Bete pergi ke sawah apa namanya? Bertani. Saya tak cakap macam itu. Cakap belajar yang benar, ulangi lagi 2 kali, 3 kali, 5 kali. Kalau memang tetap tidak paham, tinggalkan dulu tidur, tengok kartun, kemudian otak sudah selesai, Anda tengok lagi. Wa summiya murakkaban li anna fihi jahlaini, jahlan bil mutlaq wa jahlan bi annahu jahil. Kenapa kok mengetahui sesuatu tidak seperti realitanya itu dikatakan jahal murakkab atau jahal kuasa 2 atau jahal kuadrat? Karena di sana ada jahal dengan dengan 2 tingkat. Apa itu? Yaitu Anda tidak mengetahui apa yang Anda ingin ketahui, karena kalau Anda nak mengetahui gajah, tapi Anda mengatakan gajah itu mempunyai sayap, maknanya Anda tidak tahu gajah. Dan Anda tidak mengetahui kalau Anda itu tidak tahu, karena yang dikatakan itu adalah jahal kuasa 2, jahal kuadrat. Tsummal murad bil ilmul makhluk wa huwa yanqasimu ila daruriyin wa muktasab. Yang dibilang definisi ini untuk ilmunya makhluk, bukan untuk ilmunya Allah. Ilmunya Allah tidak bisa didefinisikan karena Anda tidak mengetahui hakikat daripada ilmu Allah. Yakni ujung-ujungnya saja, yakni paling full Anda mendefinisikan ilmu Allah itu dengan dibilang dengan rosem saja. Pas Anda mengatakan, apa itu ilmu Allah? Ilmu Allah adalah sifat yang ada pada Allah. Dengan sifat itu, Allah mengetahui segalanya. Was, semacam itu saja. Di atas itu Anda tidak mampu. Tidak mampu. Berbeza dengan ilmunya makhluk, Anda bisa untuk mengetahuinya, Anda bisa untuk bagi-bagi. Oh, ilmunya makhluk itu doruriyun wa muktasab. Apa itu doruri? Ilmu doruri adalah ilmu yang Anda ketahui tanpa Anda berpikir secara otomatis. Itu namanya ilmu doruri. Ilmu muktasab adalah ilmu yang Anda ketahui mesti dengan berpikir. Fal awalu ay ad-doruri, dan ilmunya Allah tidak bisa Anda katakan ilmu Allah doruriyun wa muktasab. Tidak boleh. Ini pembagian untuk ilmu manusia, bukan ilmunya Allah. Nanti Anda akan tengok di beberapa filsafat itu dibagi ilmu Allah itu huduri wal husuli. Itu kalau Anda pernah dengar itu bukan pembahasannya ahli sunnah ya, itu pembahasannya filsafat. Filsafat mengatakan ilmu Allah itu huduri atau husuli, itu bukan pembahasannya ahli sunnah. Huduri itu ilmunya itu hadir di sampingnya. Oh, apa itu gunung? Nih, di samping Anda ada gunung. Apa itu pen? Ini pen. Itu namanya ilmun huduri. Adapun ilmun husuli itu tak semacam itu.
Ilmu husuli itu yang ada itu mafhumnya, bukan bendanya. Lah menurut mereka itu, menurut para falasifah, ilmu Allah itu semuanya huduri, walaisa apa namanya husuli. Maknanya semua maklumatullah itu, semua apa yang diketahui oleh Allah itu hadir di sisi Allah SWT. Itu bukan pembahasannya ahli sunnah ya, itu pembahasannya apa namanya falasifah. Ilmu Allah bukan doruri, bukan iktisab, bukan huduri, atau bukan husuli. Apa itu ilmu Allah? Tidak tahu. Loh, kenapa kok semacam itu? Loh, memang kok semacam itu kok. Karena kita memang tidak mengetahui hakikat daripada zat Allah dan hakikat daripada sifat-sifat Allah. Kenapa kok semacam itu? Ya, apa ya? Memang kita tidak akan mampu untuk mengetahuinya, karena semua itu perkara yang qadim. Kita adalah perkara yang hadis. Perkara yang hadis tidak akan bisa untuk mengetahui hakikat perkara yang qadim. Dan untuk beriman, Anda tidak perlu untuk mengetahui hakikat ilm atau hakikat zat. Tidak perlu. Anda cuma cukup untuk mengetahui beberapa hukum, beberapa mafahim, beberapa poin-poin yang ada pada zat Allah dan sifat-sifat Allah. Itu saja. Itu yang membuat iman Anda sah. Bukan mengetahui hakikat daripada zat. Oh, saya tidak mengetahui hakikat Allah, maka saya tidak beriman. Itu salah. Saya tidak mengetahui hakikat daripada sifat, maka saya tidak sah iman saya. Itu salah. Kesahan iman tidak digantungkan dengan Anda mengetahui hakikat daripada Allah dan sifat-sifatnya, akan tetapi hanya mengetahui beberapa hukum daripada sifat dan zat sahaja. Apa sih ilmun doruri wa ilmun muktasab? Fal awwalu ay ad-doruri huwa alladhi la yahtaju fihi ila nadharin wastidlal. Wa summiyat, dibilang ilmu doruri adalah ilmu yang tidak perlu kepada nadhar. Apa itu nadhar? Berpikir. Apa itu istidlal? Cari dalil. Wa yusamma doruriyan li annahu la yumkinu lil insani daf'uh. Dikatakan ilmu ini ilmu doruri karena manusia tidak boleh tolak. Kalau sudah datang tidak boleh tolak. Kalau orang-orang Indonesia itu macam jailangkung. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Ada hantu di Indonesia itu namanya jailangkung. ilmu doruri itu kalau datang tidak bisa Anda tolak. Contohnya adalah ilmu yang Anda dapat daripada panca indera Anda. Anda ketika ini, saya minum teh O nih. Oh, manis. Saya mengetahui manisnya teh O, tidak bisa saya tolak. Sudah otomatis manis. Saya melihat Ammar, melihat Azri, tidak bisa saya tolak. Otomatis ketika mata saya terbuka, saya akan melihat mereka. Oh, saya melihat semacam ini. Saya tak nak melihat Ammar, Bisa semacam itu? Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Karena ilmu daripada panca indera, kalau datang kepada Anda, tidak bisa Anda tolak. Manis, Anda mendengar. Selama Anda membuka telinga Anda, meletakkan headset di telinga Anda tidak akan bisa tidak mendengar saya punya cakap. Anda pasti mendengarnya. Karena telinga itu tidak meminta izin Anda untuk mendengar suara. Tidak. Selama Anda ada telinganya itu berfungsi, Anda pasti mendengarnya, walaupun Anda tak nak. Karena itu, ilmu doruri adalah ilmu yang tidak bisa Anda tolak ketika dia itu datang. Karena itu dikatakan apa? Darurat. Itu namanya apa? Darurat. Tidak bisa Anda tolak. Bayangkan kalau ada masuk ke hospital, darurat, ini darurat, emergensi, bisa ditolak? Tidak bisa ditolak, itu emergensi itu. Yaitu yang namanya darurat. Tidak bisa untuk apa namanya ditolak. Wadzalika kal ilmil hasil bi ihdal hawasil khamas allati hiya hasatu syam wa dzauq wal lamas was sama wal basar. Dibilang seperti ilmu yang Anda dapatkan daripada salah satu daripada 5 panca indera. Di dalam sekarang ini yang Anda ketahui hanya 5 panca indera yang zahir. Kalau Anda belajar ilmu filsafat, ada 5 panca indera yang batin. Jadi panca indera itu ada 10. Yang 5 zahir, yang 5 apa namanya batin. Untuk level ini, Anda cuma mesti tahu yang apa namanya, yang 5 yang zahir sahaja. Apa itu? Syam, ini, mencium. Anda kalau di sampingnya Pak Din sate itu, asapnya banyak. Anda pasti akan bau sate, pasti itu. Di samping ada itu di SS2, saya kemarin itu di SS2 itu di apa? Di Durian Stall House.
Baru saya baru lewat sudah bau apa? Durian. Oh, saya tak nak bau durian, saya tak nak. Tidak bisa. Hidung tidak meminta izin Anda. Dan Anda langsung tahu ini adalah bau durian. Walames, menyentuh dzok itu merasa, sama itu mendengar, basor adalah melihat. 5 panca indera ini kalau mengetahui ilmu tidak meminta izin Anda dan tidak bisa Anda tolak ya. Fa innahu yahsulul ilm bi mujarradil ihsas biha, karena Anda akan mengetahui perkara-perkara yang Anda dapatkan dari panca indera hanya dengan merasakannya saja, hanya dengan menyentuh indera Anda akan langsung tahu. Wasani ay al ilmul hasil bil iktisab wa makana mauqufan ala nadori wal istidlal wa dzalika kal ilm bi annal alama hadisun. Yang kedua adalah ilmu yang Anda dapatkan dengan iktisab. Dengan iktisab itu dengan bekerja. Apa itu? Ilmu yang Anda dapatkan terpulang kepada an-nador. Apa itu an-nador? An-nador bukan melihat. Nador itu berpikir. Berpikir. Ilmu yang Anda dapatkan daripada berpikir dan mencari dalilnya. Maknanya tanpa Anda berpikir dan tanpa Anda cari dalil, itu tidak bisa akan Anda dapatkan. Macam ilmu-ilmu usul fikih itu. Ini bukan ilmu doruri, ini bukan ilmu badihi, bukan ilmu yang Anda dapatkan tanpa berpikir, tapi Anda kena ikut kelas, Anda kena paham, Anda kena berpikir, baru Anda bisa untuk memahaminya. Kejap ya, kita tunggu azan kejap. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata. Dan yang kedua adalah al-ilmu yang Anda dapatkan dengan iktisab, dengan bekerja, dengan berpikir. Itu adalah ilmu yang terpulang daripada bagaimana Anda berpikir dan istidlal, mencari dalil. Contohnya ilmu bahwasanya alam semesta ini perkara yang baharu. Makna baharu dulu tidak ada, kemudian ada. Maknanya alam semesta ini ada yang menciptakan. Lah, Anda mengetahui alam semesta ini ada yang menciptakan, itu bukan ilmu mudah itu ilmu yang kena Anda itu berpikir. Anda akan tengok perkara-perkara pasal hudusil alam itu di ilmu kalam, itu amik masa yang sangat banyak sekali. Anda akan tengok di Jawharatul Tauhid itu kira-kira ada beberapa bab yang cakap pasal hudusil alam saja. Maknanya ini adalah perkara yang sangat susah untuk diketahui, bukan susah ya, tapi bukan mudah juga karena detailnya itu sangat panjang sekali. Dan salah kalau ada orang itu mengatakan, oh alam semesta hadis ini adalah perkara yang doruri. Tidak. Kalau dia itu doruri dan badihi, niscaya banyak orang tidak akan ada orang yang kufur. Kenapa? Karena apakah level mengetahui alam semesta itu hadis sama seperti level Anda mengetahui coklat itu manis? Kan tidak. Levelnya mengetahui alam semesta itu hadis lebih dalam, lebih susah untuk diketahui daripada cuma mengetahui sate itu manis, coklat itu manis. Wal istidlal tolabud dalil liyu'addiya ilal matlub. Apa itu istidlal?
Istidlal adalah Anda mencari dalil terhadap sesuatu yang mana dalil itu bisa menyampaikan Anda kepada apa yang Anda inginkan. Itu namanya apa? Al-istidlal. Jadi, saya nak mengetahui bahwasanya alam semesta itu hadis. Anda mencari dalil. Karena itu, untuk mengetahui alam semesta itu hadis, ada beberapa dalil, diantaranya ada dalilul hudus, ada dalilul imkan, ada dalilul hudus, dalilul nidham, ada dalil ontologi, dan dalil-dalil yang lain. Semua itu adalah dalil untuk mengetahui bahwasanya alam semesta itu perkara yang baru. Wa dalil huwal mursyid ilal matlub. Apa itu dalil? Ada istidlal, Anda cari dalil. Lah, dalil itu apa? Dalil itu adalah sesuatu yang mursyid, menggait. Apa yang kalau ada orang itu umroh kan ada yang guide-nya itu, yang bantu-bantu umroh, satu saat yang bantu-bantu. Namanya itu apa dalam Melayu? Mutawif. Pembimbing. Wah, mursyid itu pembimbing. Ada mursyid thariqah, pembimbing di dalam thariqah, mursyid di dalam umroh. Dalil adalah mursyid ilal matlub, adalah yang membimbing Anda untuk sampai kepada apa yang Anda cari. Itu namanya apa? Dalil. Ya, secara ringkasnya semacam ini ya. Cuma kalau Anda nak lebih detail lagi, bukan di sini tempatnya, dalam ilmu usul fikih yang lebih detail lagi. Dulu ketika saya belajar dengan Syekh Said Khoda, Syarhul Mawaqif, ilmu kalam level 5, yang hadir itu para asatidzah saja, yakni murid-murid senior Syekh Said yang sudah 15 tahun, 20 tahun. Syekh Said bahas pasal dalil. Saya masih ingat itu bahas pasal dalil itu 2 jam. Apa itu dalil? Selama 2 jam. Saya terkejut. Jadi apa yang saya tahu tentang dalil itu hanya 5% apa yang belum saya tahu, yakni dalil itu apa, sifat-sifatnya dalil itu apa. Semuanya itu pembahasan yang apa ya? Yang mungkin kalian masih belum pernah untuk menyentuhnya. Pembahasan ini sangat dalam sekali. Tapi basicnya apa yang di sini dikatakan? Apa itu dalil? Secara global, dalil adalah sesuatu yang membimbing Anda menuju ke membimbing Anda menuju kepada apa yang Anda ingin ketahui. Wa hadza indal mutakallimin, dan ini adalah menurut pendapat mutakallimin, ahli ilmu kalam. Adapun menurut usuliyin, dalil adalah sesuatu yang bisa at-tawassul. At-tawassul itu menyampaikan, tawassul itu menyampaikan, dikata sampai, usul, daripada usul. Sesuatu yang bisa dengannya Anda sampai, sesuatu yang bisa menyampaikan Anda bisohihin nadori fihi, bisohihin nador. Sesuatu kalau Anda berpikir dengan benar, di situ Anda akan bisa sampai ke matlub khobari, ke sesuatu yang Anda inginkan, dan sesuatu itu khobari. Apa itu khobari? Yang tersusun daripada mubtada dan khobar. Contohnya, Anda tengok alam semesta ya. Anda tengok alam semesta. Alam semesta bagi usul fikih itu adalah dalil. Kalau Anda berpikir di alam semesta dengan benar, maka alam semesta ini bisa menyampaikan Anda kepada sebuah jumlah mufidah. Yang mana jumlah mufidah ini yang Anda cari? Apa jumlah mufidah itu? Al-alamu hadis. Al-alamu hadis ini adalah jumlah mufidah, dan juga dikatakan matlubun khobari. Matlubun khobari. Dia sebuah kata, kalimat yang terdiri daripada maudhu dan mahmul, mubtada dan khobar yang Anda cari. Lah, Anda cari ini, Anda boleh mengetahui al-alam hadis itu melewati apa? Melewati satu, yaitu apa? Alam semesta. Kalau Anda melihat ke alam semesta, Anda berpikir dengan benar. Bagaimana ya Habib? Saya berpikir dengan benar di alam semesta. Anda melihat daripada aspek yang benar. Karena alam semesta itu mempunyai banyak sekali aspek. Anda mesti tahu aspek yang mana yang Anda pandang di situ, yang Anda berpikir di situ. Aspek yang benar itu di dalam ilmu usul fikih dikatakan wajhud dalalah. Wajhud dalalahnya mesti benar.
Berbeza dengan mutakalimin. Mutakalimin yang namanya dalil itu mesti dua. Terdiri daripada muqaddimah sugro dan muqaddimah kubro. Di dalam usul fikih, dalil itu hanya satu, yaitu apa? Alam semesta. Di alam semesta, Anda mesti berpikir di aspek yang benar. Aspek itu dikatakan apa? Wajhud dalalah. Kalau Anda mengikuti SOP yang benar, sawaun dalam mutakalimin, ataupun di dalam usul fikih, maka pandangan Anda, pikiran Anda pasti secara adatan, menurut Asy'ariyah, aklan menurut Imamul Haromen, pasti sampai ke dalam kebenaran. Pasti. Tidak mungkin tidak. Dan sampainya ke dalam kebenaran itu tidak bisa Anda tolak. Tidak bisa Anda tolak. Selama Anda berpikir benar, pasti Anda sampai ke dalam kebenaran. Berbeza kalau Anda takna untuk berpikir. Berbeza. Karena itu, orang-orang kafir pada zaman dahulu takna untuk berpikir. Ketika tengok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tangannya itu diletakkan di telinga. Ya ja'aluna asabi'ahum fi adanihim. Takut ketika Rasul berceramah, Rasul menjelaskan, dia dengar, dia tidak bisa untuk pura-pura tidak mendengar. Ketika dia mendengar, otak akan proses. Kalau otak itu proses, dia akan sampai ke dalam kebenaran, dan sampainya ke dalam kebenaran tidak bisa dia tidak bisa dia tolak. Tidak bisa dia tolak. Ma yumkinu tawassul bi sahihin nadhari fihi ila matlubin khabari. Adapun nadhar, apa itu nadhar? An-nadhar ataupun berpikir, apa itu? Al-fikru fi halil manduri fihi liyu'addiya ilal matlub min ilmin aw dhannin. Makna nadhar itu adalah Anda berpikir di dalam keadaan, di dalam perkara, di dalam kondisi al-mandur fihi. Anda tentunya berpikir di dalam aspek alam semesta. Yang mana Anda berpikir itu, Anda menggerakkan pikiran Anda daripada muqaddimah sugro ke muqaddimah kubro untuk Anda sampai ke dalam apa yang Anda inginkan daripada keyakinan atau dhon. Karena kadangkala Anda hanya menginginkan dhon saja. Contohnya Anda berpikir di dalam dalil Al-Qur'an. Dalil Al-Qur'an banyak perkara-perkara dalam Al-Qur'an atau hadis itu perkaranya dzunun saja. Karena ilmu fikih memang semuanya itu dzunun. Anda nak berpikir, saya nak catat, saya nak ingin mencari hukum bahwasanya bahwasanya puasa dalam keadaan junub itu sah. Puasa dalam keadaan junub itu sah. Jimaknya sebelum adzan. Tapi ketika adzan Anda masih belum mandi lagi. Ketika adzan Anda dalam keadaan junub. Itu sah. Maknanya matlub khobarinya apa? Saumul junubi sahihun. Nah, itu qadiyah khobariyahnya. Untuk itu, Anda berpikir di dalam ayat Qur'aniyah. Lah, ayat Qur'aniyah itu akan menunjukkan kepada apa yang Anda inginkan, tapi bukan yakin. Dengan dhon. Karena tidak semua apa yang ingin Anda ketahui itu mesti yakin. Di dalam fikih tidak mesti semuanya itu yakin. Di dalam fikih bisa dia itu dhon saja. Itulah yang namanya nadhar. Anda menggerakkan otak Anda dan Anda berselancar otak Anda daripada muqaddimah sugro ke natijah, kemudian ulang-alik lagi sampai Anda mengetahui apa yang Anda inginkan daripada perkara yang yakin atau perkara yang dhon. Famu'addan nadhar wal istidlali wahid. Maka maksud mu'adda itu maknanya finish. Maksud akhir daripada nadhar dan istidlal itu sama. Apa itu? Al-wusul ilal matlub. Sampai kepada apa yang Anda ingin ketahui. Sama ada yang Anda ingin ketahui itu perkara yang dhon atau perkara yang yakin. Apa itu dhon? Adh-dhonnu huwa tajwizu syakhs li amraini. Tajwiz. Makna tajwiz adalah memungkinkan. Itu namanya tajwiz. Ada orang tanya kepada saya, apa makna tajwiz? Tajwiz adalah jaza kada wa jaza kada. Maknanya ketika dhon, apakah saumul junubi itu sah? Mungkin sah, mungkin tidak. Jaza an yakuna sahihan wa jaza an la yakuna sahihan. Itu namanya tajwiz. Ana ujawiz kata.
Wallahi ana jawaztu an yakuna sahihan wa jawaztu an yakuna ghaira sahihin. Bas, mana kemungkinan yang paling besar itu saya kena tengok dalil. Kemudian dia tengok dalil, ternyata dalilnya lebih sokong yang membolehkan apa namanya? Yang mensahkan puasa junub. Wa dhannu huwa tajwizu syakhs li amrayni. Ahaduhuma adharu minal akhar indahu. Yakni saya memperbolehkan seseorang memperbolehkan dua kemungkinan di satu perkara. Akan tetapi salah satu daripada dua kemungkinan ini lebih kuat menurutnya daripada kemungkinan yang lain. Maknanya kemungkinan puasa junub itu sah lebih kuat menurutnya daripada puasa junub itu tidak sah. Wa tarafur rajih walladhi yusamma dhon wa taraful marjuh wa yusamma bil waham. Dan sisi yang paling kuat itu dinamakan dhon, sisi yang tidak kuat dinamakan apa? Al-waham. Adapun syak tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih rendah, semuanya sama. Kenapa? Karena dalilnya sama-sama kuatnya. Apakah puasanya junub itu sah? Wallahi, dalil yang mensahkan, dalil yang tidak mensahkan sama-sama kuatnya. Maknanya 50-50, Habib. Saya tidak tahu. Itu namanya syak, itu namanya syakul ulama. Syakul ulama adalah ketika dia nak menghukumi, dalil-dalilnya itu banyak, akhirnya karena terlampau banyak dalil antara dua sisi, dia melihat dua sisi ini sama-sama kuat, dan dia tidak bisa menguatkan salah satu. Kenapa? Karena dia merasa kedua dalilnya itu sama-sama apa? Kuat. Kalau kita syaknya itu bukan syakul ilim, syakul jahil. Apakah dalil apa namanya shaumul junub itu sahih? Ya mungkin sahih, mungkin tidak. Sama-sama kuatnya. Anda punya dalil? Tidak. Karena saya tidak punya dalil. Dua kemungkinan ini apa? Sama-sama kuatnya. Itu ragunya kita. Syakkun nabiun an jahlin. Kalau syaknya para ulama, syakkun nabiun an ilmin. Karena banyak sekali dalil yang saling berbenturan, membuat ulama itu bingung. Mana ya dalil yang lebih kuat? Itu syaknya ulama. Kalau kita tidak ada dalil, ya dua kemungkinan ini sama-sama kuatnya. Karena tidak punya dalil. Tidak punya apa? Ya tidak punya dalil. Itu namanya syakul juhala. Yang pertama adalah syakul ulama. Wallahu a'lam bishawab. Sudah 55 menit, tak terasa. 55 menit sih lah. Sekarang jika ada yang tanya, silakan. Habib, saya nak bertanya mengenai matlub khobari itu. Boleh Habib ulang semula? Oke, kenapa? Matlub khobari itu sebuah hukum yang Anda cari. Lah biasanya hukum yang sesuatu yang Anda cari atau hukum yang Anda cari itu berbentuk mubtada dan khobar. Itu namanya khobari. Contohnya Anda nak cari hatta di dalam tesis. Anda nak cari contohnya, orang nak bahas pasal tawarruk. Hukum bai'ut tawarruk sahih. Nak cari itu, at-tawarruk sahihun. Itu namanya matlubun khobari. Dalilnya apa? Tesis. Dia bahas itu. Bahwasanya adopsi itu tidak haram. Adopsi, saya pernah bahas, adopsi di Indonesia itu tidak haram. Pas at-tabanni fi Indonesia jaizun. Itu namanya matlubun khobari. Untuk sampai ke sana, saya perlu dalil gitu loh. Perlu itu namanya matlubun khobari. Yakni apa yang Anda cari biasanya itu berbentuk mubtada dan khobar. Hadza huwa matlubun khobari. Terima kasih Habib. Habib, Monggo, silakan. izin bertanya tadi. Silakan. Habib menyebutkan ma'duman itu contohnya seperti manusia. Betul. Bahwasanya manusia itu tidak ada. Betul. Tapi kata Habib tadi manusia itu ada dalam pikiran. Maksudnya gimana itu Habib? Maksudnya ada itu Anda tidak bisa untuk mengatakan mana manusia. Berikan saya manusia. Yang ada di pikiran itu tidak ada di dalam dunia nyata. Apakah manusia, contohnya saya, ada dalam pikiran Anda? Ya meledak pikiran Anda. Maknanya tidak ada ulama ahli sunnah membagi perkara itu dua. Perkara yang ada real di dalam dunia ini, itu namanya maujud. Lah, perkara yang ada di dalam otak, itu bukan namanya maujud, itu namanya amrun i'tibari saja.
Manusia itu bukan perkara yang mewujud, tapi perkara yang iktibari. Yang ada di dalam dunia ini itu adalah individu daripada manusia, bukan definisi daripada manusia. Karena kalau Anda, manusia itu adalah ini yang saya bawa. Lah, fulan itu apa semua? Apakah itu bukan manusia? Itu adalah individu daripada manusia. Apa yang ada di dalam otak Anda itu tidak ada di dalam dunia ini dengan makna yang ada di dalam otak Anda itu hanya konsep saja. Realnya di dunia ini tidak ada. Yang ada di dalam dunia ini adalah implementasi daripada konsep Anda. Wallahu a'lam. Silakan. Habib, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So sama dengan wujud zihni ya, Habib. Betul. Tak jauh beza sama itu. Ada wujud hakiki, ada wujud zihni. Wujud zihni itu dia bukan perkara yang hakiki. Maknanya wujud zihni itu tidak mempunyai efek di dalam dunia nyata. Jadi, dalam otak saya ada Tuhan selain Allah, tidak ada masalah itu. Tidak ada masalah. Yang berbahaya itu kalau Anda meyakini di dalam realita ada Tuhan selain Allah. Itu kalau Anda memiliki semacam itu silahkan, tapi Anda bukan muslim lagi, Ayo. Karena api. Saya paham api. Di otak saya ada api. Apa panas? Otak Anda. Kan tidak kan. Berbeza kalau api ada dalam dunia nyata itu pasti panas. Apa yang di dalam otak Anda karena dia itu bukan perkara yang real, dia tidak mempunyai efek seperti apa yang di dalam ada di dalam dunia nyata. Takbirnya itu wujudul dzihni dan wujudul hakiki. Ayo. Kalau takbirnya orang falsafat wujudul dzilli wal wujudul asli. Nah, itu itu. Takbirnya orang falsafat. Anda belajar falsafat kepala pening itu. Ayo, jelas. Okay, faham. Bukan semacam falsafi lah ni. Tak. Okey. Terima kasih, Habib. Jelas. Sama-sama. Habib ada soalan. Salam Habib. Tentang dalil di sisi mutakallimin perlu dua. Okay. Dan di sisi usuli hanya wajhu dalalah itu. Boleh ulang sekali? Bukan. Di mutakalimin perlu dua, ada muqaddimah sughra, ada muqaddimah kubro. Di sisi usul fikih hanya satu, yaitu alam itu hanya hanya satu perkara saja, tidak ada muqaddimah sughra, tidak ada muqaddimah kubro, hanya satu saja. Kemudian di dalam satu ini mempunyai banyak aspeknya, banyak sisinya. Wajhud dalalah adalah bagaimana daripada semua sisi ini Anda ambil satu daripada sisi ini, yang mana sisi ini bisa menyampaikan kepada apa yang Anda inginkan. Contohnya alam semesta, kita tengok dunia ini, tengok bumi saja. Bumi mempunyai banyak sisi, bulatnya, warnanya, cahayanya, airnya. Lah daripada ada tagoyurnya, daripada semua sisi ini Anda melihat salah satu sisi daripada bumi yang hanya satu, daripada sisi itu Anda bisa sampai ke apa yang Anda inginkan. Berbeza dengan mutakalimun, Anda perlu dua perkara. Satunya muqaddimah sughra, satunya muqaddimah kubro. Ayo. Dan wajhud dalalah bukan sesuatu yang asing ya daripada dalil, bukan. Dia kalau bahasa ilmu kalamnya itu wajhun min wujuhid dalil. Dia hanya berbeda di otak, tapi realnya hanya satu saja, hanya alam semesta itu. Tapi otak Anda mempunyai kemampuan untuk memilah-milahnya. Ayo. Habib izin bertanya, Habib. Monggo. Kenapa ilmun itu lawannya jahil yang murakkab? Bukannya ilmu sama jahil murakkab itu sama-sama ada mengetahui lah, satunya ma'rifah, satunya tasawur. Mengapa lawannya bukan jahil basit? Itu pendapatnya Sayyid Muhammad. Pendapatnya Sayyid Muhammad bahwasanya ilm itu lawannya adalah jahlun murakkab. Karena jahlun murakkab itu lebih teruk daripada jahlun basit. Tapi kalau kita tengok jahlun basit pun tidak sesuai dengan ilmu. Karena apa yang diketahui daripada jahlun basit, jahlun murakkab tidak sesuai dengan realita. Anda mengetahui, tapi pengetahuan Anda
tidak sesuai dengan realita, itu pun sudah dikatakan Anda tidak mengetahui. Karena pengetahuan Anda itu tak benar. Itu kenapa kok dikatakan lebih lawannya daripada jahlun murakkab. Nah, kalau Anda tengok di definisi-definisi yang lain, tidak. Lawannya ilmu ya jahlun basit. Wallahu a'lam. Ila manatikoh ya, manatikoh ini pelik-pelik sedikit ya, manatikoh ini. Manatikoh itu bila-bila saya jelaskan, cuma iskal Anda itu, kalau Anda, pertanyaan Anda, kalau Anda tengok lebih dalam lagi, memang ada beberapa fun seperti ilmu mantik, memasukkan jahlul murakkab dalam ilmu. Betul itu. Tapi itu menurut saya tak benar ya. Tak benar. Maknanya apa ya? Memasukkan jahlul murakkab ke dalam ilm itu perkara yang menurut saya ada semacam kontradiksi. Tapi itu yang dibuat oleh manatikoh. Karena lebih sesuai dengan fun mereka. Lebih sesuai dengan fun mereka. Bila-bila saya jelaskan. Dan maknanya jawabannya adalah lawannya jahlun murakkab, lawannya ilm adalah jahlun murakkab adalah pendapatnya Sayyid Muhammad. Dalam kitab-kitab yang lain tidak. Lawannya ilm adalah jahlun basit. Ayo. Tanya lagi? Izin nak tanya, Habib. Sila. Berkaitan dengan jahil murakkab tadi, bahwasanya kita mengetahui tetapi tidak sesuai daripada realita ya. Betul. Terkadang ada dalam filsafat tersebut ada sesuatu hal yang kalau dikaji berbeda daripada sisi agamanya. Seperti salah satu contohnya pengetahuan tentang Aristoteles bahwasanya manusia ini sebagian daripada hewan. Nah, hewan tersebut dibagi-bagi menjadilah dia manusia. Nah, apakah ini juga jahil murakkab atau juga dikatakan sebagai ilmu Habib? Anda nak cakap bahwasanya manusia itu hayawanun natik, itu kan? Maksudnya terkadang pemikiran mereka ini juga diambil dari pemikiran para filsuf Islam. Contoh Ibnu Arabi. Tidak ada masalah ya, ini apa ya? Ilmu itu tidak mesti daripada Islam. Maknanya perkara yang benar itu tidak mesti daripada Islam. Akan tetapi yang ada di Islam pasti benar. Tengok ya, ini daging. Perkara yang yakin itu daripada Islam, contohnya Allah itu Esa, karena yakin daripada Islam, itu pasti benar. Dan apakah mungkin ada kebenaran selain dari Islam? Maknanya ada kebenaran, Islam tak bahas. Tapi dibahas oleh Aristoteles. Loh ada, tidak ada masalah. Tapi ketahuilah, kebenaran itu tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran yang ada di dalam Islam. Maknanya kebenaran yang sampai Aristoteles kepadanya tidak akan bisa untuk membatalkan kebenaran yang sudah sampai Islam ke dalamnya. Tidak ada masalah kalau seumpamanya Aristoteles atau filosof barat sekarang itu sampai kepada kebenaran, tidak ada masalah karena apa ya, kebenaran itu lebih luas daripada Islam saja, lebih luas daripada itu. Cuma di dalam apa yang ada di dalam Islam pasti benar, bukan maknanya yang selain yang tidak Islam sebutkan itu salah, tidak ada semacam itu. Karena itu saya itu dulu ketika pembahasan dengan Syekh Said Foda itu, ilmu Islam itu apa sih? Oh, perkara ini Islami. Apa perkara ini Islami? Apakah perkara yang didapat daripada Islam atau perkara yang tidak bertentangan dengan Islam? Kelihatannya Syekh Said Foda lebih condong ke perkara yang tidak bertentangan dengan Islam. Tidak ada masalah kalau seumpamanya manusia itu sebagian daripada hewan, tidak bertentangan dengan Islam, tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Syukron, Nabi. Dan memang definisinya dari mantik, manusia itu adalah hayawanun natik. Cuma hayawanun natik ini bukan hewan, tapi makhluk hidup. Makhluk yang punya kehidupan. Itu namanya apa? Hayawan. Ayo, sila. Jazakallahu khair, Habib. Afwan.
Sudah? Rasa macam tak ada aku. Susah? Macam kelas falsafah Habib. Anda kira usul fikih ini apa? Anda kira usul fikih ini ilmu apa ya? Ilmu untuk istidlal saja tidak. Di dalamnya itu ada ilmu kalamnya, ada mantiknya, ada falsafatnya. Apalagi pembahasan awal-awal tentang definisi ilmu. Defi itu memang mempunyai apa ya? Keterkaitan dengan ilmu kalam, ilmu epistemologi, dan ilmu basic-basic falsafat. Wallahu a'lam. Ulang-ulangi lagi kelasnya. Saya tahu tak mudah, tapi bukan yang mustahil untuk difahami. Wallahu a'lam. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib.